Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi kita dengan channel ya, agak-agak pedas sedikit lah. Nah, sekarang kita apa yang akan kita bicarakan adalah berita yang lagi hangat-hangatnya ini. Nah, tentang sudah jumpanya ya siapa dalang dari pengajuan penundaan pemilu 2024. Nah, siapa dalang utamanya sudah tahulah. Nah, saya kebetulan waktu itu sudah mengatakan dalangnya ada di sekitar istana, di pemerintahan. Nah, akhirnya jumpa juga siapa dalang utamanya, atau lebih istilahnya lah aktor utamanya lah, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah, itulah yang sekarang lagi dibicarakan orang. Nah, untuk masalah penundaan pemilu ini, jadi banyaklah pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan gila kekuasaan lah, ingin berkuasa teruslah. Nah, sekarang yang akan kita coba bahas adalah bagaimana sikap dari Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dalam menanggapi masalah ini. Nah, karena siapa? Karena yang mengatakan ini adalah pembantu beliau, orang kepercayaan beliau, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah, jadi salah besar kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi nggak tahu nih. Sebetulnya Pak Jokowi ini udah tahu, tapi udahlah, karena yang mengatakan ini Luhut Binsar Panjaitan, ya kita tahulah. Nah, coba kita lihat apa pernyataan Pak Jokowi tentang hal ini. Nah, sangat berbeda sekali. Tahun 2019 dulu, pernah saya katakan, ada wacana waktu itu Presiden 3 periode. Nah, Pak Jokowi waktu sangat marah, kata orang. Ya, dia katakan seperti menampar muka saya lah, menyerumuskan saya lah. Begitulah Pak Jokowi marahnya katanya waktu itu. Nah, sekarang ada lagi. Nah, cuman apa yang katakan Pak Jokowi dalam menanggapi itu? Saya tak ada niat, saya tak ada minat. Ya. Nah, Presiden ini sudah yang manakah cuma 2 periode. Nah, itulah. Jadi kalau ada yang mengusul-usulkan tentang penundaan pemilu, itu sah-sah sajalah. Ini negara demokrasi, begitulah dia menjawab. Mungkin dia sudah tahu yang mengatakan ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, mungkinlah dia marah-marah begitu. Salah besar. Jadi kita sudah tahu lah ya. Kita sudah tahu inilah kapasitas Jokowi dengan orang sekelilingnya. Jadi betul ada pendapat waktu itu, kalau saya nggak salah, dari orang lingkaran Pak Jokowi, yaitu Jokowi mania, pendukung Pak Jokowi lah, bahwa Presiden Jokowi sekarang yang bermasalah adalah orang-orang di sekeliling beliau. Betul. Tapi kalau ditanya saya sebagai masyarakat biasa, yang salah itu semua bukan menterinya. Nah, inilah orang mengatakan yang salah menterinya, seperti Menteri Agama kemarin yang bikin gaduh, dan juga yang bikin kontroversial lah menteri-menterinya. Yang salah bukan menterinya, presidennya yang salah. Kenapa? Karena presiden gak tegas. Nah, harus diingat, menteri-menteri itu adalah pembantu presiden. Ya, dia harus patuh, harus tunduk kepada presiden. Karena lain, dia harus dengarkan apa yang dikatakan presiden. A kata presiden harus A, B kata presiden harus B. Begitulah.
menteri itu. Tapi inilah yang kita lihat sekarang. Lihatlah, mana ada teguran bagi menteri-menteri yang bikin kegaduhan di tengah masyarakat. Gak ada teguran sampai sekarang. Nah sekarang presiden kemana? Ya lagi berkemah tuh di ibu kota baru. Gak ada tanggapannya. Nah, kerja-kerja Menteri Jokowi inilah yang sekarang disorot. Coba ingat salah satu sekarang, masalah minyak goreng sajalah, gak selesai. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita baca berita lah, bahwa akan diselesaikan oleh Jokowi selesai beliau berkemah di ibu kota yang baru. Nah, jadi pertanyaannya, Menteri Perdagangannya apa aja kerjaannya? Masa masalah mengurus minyak goreng aja nggak selesai? Berarti presiden saja ya terus yang turun. Jadi menterinya kemana? Nah, kalaulah masalah Luhut Binsar Panjaitan, ya, ataupun Erick Thohir, yang mana kedua ini juga pernah dilaporkan ke KPK. Nah, Pak Jokowi memang tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dengan dua orang inilah begitu jasa kedua orang ini terhadap terpilihnya Pak Jokowi untuk kedua kalinya. Ya, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir ini adalah tim-tim sukses yang begitu bekerja keras, mengorbankan tenaga, pikiran. Bisa jadi dugaan saya ini saja nih, bisa jadi juga ada uangnya, membantu dana kampanye lah. Bisa jadi dugaan saya saja. Kebetulan mereka ini kan tajir semua nih. Apalagi sudah ada pemberitahuan dari Menteri Keuangan bahwa menteri yang paling kaya itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, jadi begitulah. Jadi kalau saya istilahkan sekarang, mengapa Pak Jokowi ini nggak berani, terutama kepada Luhut Binsar Panjaitan ini adalah karena Pak Jokowi tersandra secara politik, yaitu politik balas budi. Sebetulnya inilah yang tidak baik bagi pemerintahan, bagi presiden sebetulnya. Masa presidennya gak bisa mengatur menteri-menterinya, pembantu-pembantunya. Jadi kalau saya ibaratkan sajalah, dua contoh lah ya. Ya. Menteri-menteri ini seperti apa ini? Ya. Satu, kalau kita contohkan di perusahaan lah. Ya, bekerjalah. Jadi dia bisa nanti kalau dia salah, bisa dipecat langsung. Bisa diberhentikan. Nah, kalau contoh yang kedua, ini contoh yang paling mudah juga nih. Seperti di rumah tangga lah menteri-menteri inilah. Ya, ada tukang masak, tukang cuci, ya, sopir pribadi, tukang kebun. Nah, kalau orang-orang ini nanti salah, bisa dipecat. Nah, inilah yang selama ini yang tidak kita lihat. Dan harus diingat, presiden itu mempunyai satu hak yang tidak bisa diganggu-gugat, yang sering kita orang katakan hak prerogatif presiden. Nah, dia berhak memilih, memberhentikan para menteri-menterinya, para pembantu-pembantunya. Tapi ini tidak berlaku saya lihat bagi Pak Jokowi. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena Pak Jokowi ini tersandra secara politik, yaitu politik balas budi. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.